Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ini membawa kita seberatan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Asyaraful Bahi kita pertemuan terakhir selesai membaca ucapan-ucapan Al-Imam Umar Al-Muhdar Ibn Abdurrahman As-Saggaf. Hari ini kita masuk kepada halaman selanjutnya seputar ucapan-ucapan Al-Imam Abdullah Al-Aidarus Ibn Abi Bakar As-Sakran. Datuknya seluruh habaib yang bermarga Al-Aidarus, atau sebagian orang menyambat Al-Idrus. Pada cara membaca yang bujur Al-Aidarus, sebagian Al-Idrus, sebagian lagi Al-Idkhus. R-nya kada sampai. Al-Imam Al-Qutub Abdullah Al-Aidarus Ibn Abi Bakar As-Sakran, beliau lahir di tahun 811 Hijriah. Beliau itu lahir tahun 811 Hijriah dan wafat di tahun 865 Hijriah. Itu artinya jarak antar kita dengan beliau itu sudah hampir 7 abad, 600 abad lebih. Al-Imam Abdullah Al-Aidarus ini adalah putra daripada Imam Abu Bakar As-Sakran yang kita baca sudah ucapan-ucapan sidin di halaman sebelum-sebelumnya. Imam Abdullah Al-Aidarus putra Imam Abu Bakar As-Sakran. Imam Abu Bakar As-Sakran putra dari Imam Abdurrahman As-Saggaf. Al-Imam Abdullah Al-Aidarus ini diberi gelar Al-Aidarus sebabnya disebut di dalam kitab Al-Mu'jamul Latif. Ini satu kitab yang disusun Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kitab Al-Mu'jamul Latif ini khusus beliau karang untuk sabab-sabab kenapa diberi gelar qabilah A, qabilah B pada para habaib. Kenapa habaib sebagian diberi gelar As-Saggaf, apa gerangan artinya? Kenapa sebagian habaib Al-Kaf, apa sebab dan apa artinya? Apa gerangan arti daripada Bahashim? Apa gerangan arti dari Al-Jufri, Al-Bahar dan yang lain? Semua itu ada di kitab Al-Mu'jamul Latif. karangan Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri.
anak daripada pengarang Nailur Roja Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Nah, di dalam kitab ini sebab kenapa Imam Abdullah itu diberi gelar Al-Aidarus, amma sababu talqibihi bil Aidarus fal aslu fihi ma dzakarahu sahibul masyra' hina qala ma lafdhuhu sammahu abuhu Abdullah wa laqabahu Al-Aidarus wa qala huwa laqbu imamil awliya wa huwa aidan ismu kabiris sufiyah. Kenapa diberi gelar Al-Aidarus? Disebut oleh beliau, pengarang kitab Al-Masyra' Ar-Rawi, menyebutkan di kitabnya, ayah daripada Imam Abdullah Al-Aidarus, beliaulah yang memberi nama Abdullah pertama. Beliau yang memberi nama Abdullah. Walaqabahu Al-Aidarus, dan ayahnya juga yang memberi gelar Al-Aidarus. Wa qala huwa laqbu imamil awliya, dan sang ayah pun berkata, Al-Aidarus itu maknanya menurut beliau, menurut Imam Abu Bakar As-Sakran, laqbu imamil awliya, satu laqab, satu gelaran untuk imamnya para wali. Wa huwa aidan ismu kabiris sufiyah, dan Al-Aidarus itu pun adalah nama pembesar dari ulama sufi, ulama tasawuf. Nah, jadi arti dari Al-Aidarus itu menurut sang ayah sendiri adalah gelaran untuk imamnya para wali. Lalu beliau pun menuturkan, begitu pula arti Al-Aidarus adalah kabirus sufiyah, seseorang yang menjadi pembesar dari kalangan ulama sufi. Qala ba'dhum Al-Utairus min asma'il asad. Nah, sebagian ulama lain, jadi ulama lain di luar daripada sang ayah sendiri. Sang ayah mengartikan Al-Aidarus adalah gelar untuk imam para wali dan pembesar para sufi. Namun ulama lainnya mengatakan di luar dari ayah daripada Habib Abdullah, bahwa arti Al-Aidarus itu berasal dari kata Al-Utairus, yang mana Utairus itu adalah nama-nama daripada namanya singa. Diambil dari kata Utairus, yang itu adalah nama lain dari singa. Nah, dari sinilah lalu terkenal Al-Aidarus itu singa. Tapi jangan salah paham. Sebagian mengartikan berarti habaib bermarga Al-Aidarus berani, harus wajib pewanian, penempelengan karena singa. Salah. Itu pemahaman anak TK yang kada paham istilah majas. Kenapa diberi gelar singa? Bukan dari segi ganasnya singa, bukan dari segi pawaniannya singa, bukan dari segi keberanian singa, bukan dari segi buasnya singa, tapi diambil sisi bahwa singa adalah muqaddamus siba, pimpinannya hewan-hewan buas di hutan. Kepemimpinan singa sebagai hewan buas di hutan disamakan dengan kepemimpinan Habib Abdullah Al-Aidarus di atas seluruh para wali. Kepemimpinannya, puncak tertinggi hewan predator di hutan itu singa. Puncak di atas itu yang diambil, bukan buasnya singa, bukan betaringnya singa, bukan ganasnya singa. Nah, ini banyak salah paham. Kalau ada Habib bangsa Al-Idrus pasti penempelengan.
pasti penyarikan, parangutan, muhasidin pasti karas kayak ulin. Ada buktinya ulun tak warihing darus. Buktinya ulun ketujuh tertawa. Banyak lagi. Kalau pian menemui langsung habaib bangsa Al-Aidarus yang ditarim, rendah hati banyak. Rendah hati, kada mau dimuliakan, duduk di ujung. Kada mau dilihat disorot orang. Jadi yang memberi pemahaman bahwa Al-Idrus itu singa padang pasir, itu kada bujur memahami arti daripada singa di sini. Nah itu. Bahkan kalau kita membaca Manaqib Habib Abdullah Al-Aidarus ini, kita baca hari ini, beliau itu Al-Imam Abdullah Al-Aidarus berucap, qala radhiyallahu anhu, berkata Habib Abdullah Al-Aidarus, istawa indi al-madhu wal dhammu wal ju'u wasyab'u awil libasur rafi wadani wa sarfu 500 dinar wa dirhamaini wa mundu nasyatu fi sighari la yamilu qalbi li ghairillahi ta'ala. Beliau berkata, istawa indi al-madhu wal dhammu. Di dalam sudut pandangku, antara pujian orang lain dan cacian orang lain itu sama. Pujian orang, cacian orang, istawa, sama dalam sudut pandangku, kata beliau. Artinya tidak ada pengaruhnya. Orang mau muji silahkan, orang mau mencaci, menghina silahkan. Tidak ada pengaruh untuk beliau. Tidak ada perubahan dalam hati beliau. Dipuji orang, dihina orang, tetap hati tidak miring ke kiri ke kanan, hanya kepada Allah. Dari awal konsep dasar hati beliau tidak mengharap pujian dan tidak menghiraukan cacian. Istawa indi al-madhu wa dhammu. Berbeda dengan umum kita. Kita kalau sudah dipuji orang, semangat. Ambungan kita nih kadang. Lagi gotong royong di komplek, pian ada yang memuji rajinnya Abah Udin. Rajinnya memutiki ratik. Wah, sorga pian. Tambah rajin memutiki. Wah. Artinya pujian orang berpengaruh pada hati. Iyalah kita nih kadang. Banyak karakter orang tuh ambungan. Amun menyumbang hendak disambat ngaran. Ambungan loh. Minta apresiasi. Ketika dipuji kita genah gulu baju. Pengaruh ada tuh nah. Ada juga orang ketika dihina langsung kena mental. Ketika ia melakukan satu hal yang baik, contoh bersedekah 5.000 pada orang fakir miskin, sedekah. Ada yang mencibir, ada yang menghina. Ah, sedekah cuma 5.000, sedikit. Itu kan cibiran, hinaan tuh. Langsung apa? Pancat. Ada lagi bersedekah, buka. Artinya hinaan orang, cacian orang berpengaruh. Pengaruh pada hatinya. Nah itu tanda kita ini belum bujur-bujur arah hati kepada Allah. Sedangkan para wali itu istawa indi al-madhu wa dhammu. Sama antara pujian, cacian. Maksud sama ini kada pengaruh. Ribuan orang memuji, ribuan orang mencaci, sidin tetap jalan dengan suluk peribadahan pada Allah. Kada pengaruh. Walju wa syab'u. Begitu pula ajar beliau, sama dalam sudut pandangku antara kenyang dan lapar. Kenyang dan lapar itu sama, artinya tidak ada pengaruh untuk peribadahan beliau. Manakala lapar,
tidak ada pengaruh masalah keimanan pada Allah, masalah ibadah, semangat yang lain untuk kebaikan tidak terpengaruh ketika lapar. Begitu pula ketika kenyang tidak ada pengaruh. Bukan berarti karena kenyang lalu bertambah semangat ibadah, ada pengaruh. Antar kenyang lapar ini tidak ada pengaruh. Kata beliau, ujar beliau. Kalau kita kan beda. Apabila Pak Padih lapar, dibawai ke majelis, kena gen. Minggu kena dai pulang. Apabila pas parut lapar, dibawai hanang baik, ayo kita baca rotib. Mangga nah. Ikamah dulu. Apabila kenyang, gencang jua begawi. Gencang jua. Nah, itu tandanya kita ini masih level kopral. Beda jauh dengan para jenderal, para wali-wali besar. Antara lapar, kenyang, tidak ada pengaruh, sama, ujar beliau. Awil libas ar-rafi wad-dani. Begitu pula sama dalam sudut pandangku antara pakaian yang mewah dan pakaian yang buruk. Antara pakaian mewah dan antara pakaian yang usang. Sudah lawas, sudah lama. Artinya sidin pakai pakaian buruk, sidin pakai pakaian yang kada baik, berlubang bertambah, kada pengaruh untuk hati sidin. Kalau pang supan untuk ibadah keluar, kalau pang menemui orang merasa minder, kalau pang begitu pula ketika orang lain yang pakai pakaian buruk dan ada orang lain pakai pakaian mewah. Cara sidin bersosial, bermuamalah kada pengaruh, sama. Kalau kita kan beda, manakala baju buruk kadosagin ke majelis lo, supan, kupiah, koneng. Amun sudah bisi baju hanyar, duduk paling muka. La ilaha illallah. Pengaruh antara buruk lawan usang. Beda dengan para wali. Khususnya Habib Abdullah Al-Aidarus. Wa sarfu 500 dinar wa dirhamain. Begitu pula kata beliau, sama bagiku antara membelanjakan 500 dinar dan sekedar 2 dirham. 500 dinar dan 2 dirham sama dalam sudut pandangku. Artinya banyaknya nominal uang atau sedikit uang tidak ada pengaruh untuk hatiku. Ada obah. Kita nih diberi gawian oleh orang. Antara gaji yang banyak lawan sedikit, beda cara menyikapi kita. Beda dengan para wali. Banyakkah sedikit duit 500 dinar atau 2 dirham? Itu jauh perbandingan tuh. 500 dinar, 1 dinar tuh kepingan emas. 1 dinar tuh kurang lebih 4 jutaan duit rupiahnya. Kali 500. Sedangkan 2 dirham, dirham tuh perak. Dan perak jatuh harganya. Istawa indi, sama dalam sudut pandangku, ujar beliau. La ilaha illallah. Mun kita antara duit 100.000 dengan 2.000, beda dah cara menyikapi. Nang 100.000 andakan di dompet gin beda. Lipatannya lawan nang 2.000, tak gumpal nang 2.000 nih. Ya, la ilaha illallah. Wa mundu nasyatu fi sigari la yamilu qalbi li ghairillahi ta'ala. Semenjak saya masih kecil, ujar beliau, semenjak aku masih kecil, hatiku tidak condong kepada selain Allah. Hatiku condong hanya kepada Allah semenjak kecil. Oleh karena itu, antara pujian cacian tidak pengaruh. Antara pakaian yang usang dan baru tidak pengaruh. Antara lapar dan kenyang tidak pengaruh. Karena hati beliau lurus hanya kepada Allah. Menyampaikan ini nyaman. Nyaman menyampaikan. Menyamak-nyamakan hati kayak itu ngalih kita prakteknya. Paling kada paham kita, sehingga
kada bakaku wali kita nang ada. Bapak dah wali di duit tahu. Intinya itu aja. Bapak dah wali ma'rifat. Tapi antara 2000 dan 100 hijau mata. Bapak dah wali ma'rifat sudah dipuji orang gana gula baju, dicaci orang sarik. Ada wali itu. Para aulia, wali-wali Allah, antara pujian dan cacian tidak berpengaruh. Artinya tetap begitu aja jalan beliau-beliau, kada ada perubahan. Dipuji ribuan orang, kalau pang harat aku nih, dalam hati nih. Wah, banyak fans aku. Wah, aku tuh pang dada. Dicaci orang, ada yang menyambati, hamok, parang diambil. Kiau anak buah, pukuli. Buat dalam karungnya. Apa nyambati aku? Tampar nih. Wali gak ada kayak itu. Paling gak ada kita meniru barang. Kenapa mereka kada pengaruh pujian dan cacian? Karena muamalah mereka itu kepada Allah. Ketika ada pujian orang lain, dalam hatinya Allah sedang mengujiku. Apakah aku ini khilaf? Merasa sudah di atas dengan banyaknya pujian. Dianggap ujian itu dari Allah. Manakala orang lain mencaci, menghina, apa dalam hati mereka? Aku memang layak dicaci, layak dihina. Mereka yang mencaciku lebih mulia dariku mungkin di sisi Allah. Sehingga lurus saja. La ilaha illallah. Nah, beliau Habib Abdullah Al-Aidarus ini orang yang luar biasa tawadhu, rendah hati. Beliau Habib Abdullah Al-Aidarus orang yang sangat tawadhu, rendah hati. Jadi agak lucu menggelitik apabila ada yang menyampaikan Habaib Marga Al-Aidarus itu identik sombong, mutakabbir. Ini penyampaian yang bertolak belakang dengan karakter Habib Abdullah Al-Aidarus sendiri, datuknya seluruh Habaib Marga Al-Aidarus. Habib Abdullah Al-Aidarus itu kana radhiyallahu anhu yad'u ala ra'sihi at-turaba tawadu'an lillahi azza wa jal. Beliau itu dalam manakibnya senantiasa menaburkan debu atau tanah di atas kepala beliau. Apa tujuannya? Sebagai bentuk menghinakan diri dan tawadhu, rendah hati ke hadapan Allah. Artinya ketika debu atau tanah diletakkan di kepala itu, hati pun tidak merasa sombong. Aku ini ujung-ujungnya kembali ke tanah. Apa yang mau disombongkan? Tanah dan aku sama nilainya dalam sudut pandangnya. Tanah tuh diandak di kepala. Saya kira ingat, rendah kita nih ciptaan, kita nih adalah makhluk, ujung-ujungnya kembali ke dalam tanah. Terus diandak taburan tanah itu di kepala oleh sidin. Entah itu diandak di kepala tanah, dilapisi kupiah, tanah, sehingga merasa diri ini rendah pada tanah. Wa kana yahmil hajatahu minasuq fi thawbihi wa la yumakkinu ahadan an yahmilaha lahu. Kemudian Habib Abdullah Al-Aidarus itu apabila pergi ke pasar, berbelanja di pasar, membeli hajat-hajat contohnya, beliau meletakkan hajat-hajatnya di bajunya, membawa sendiri di baju, dikapit tangan, dibawa sorang, dibawa sendiri. Wala yumakkinu ahadan an yahmilaha lahu, dan tidak mempersilahkan siapapun membawakan barang beliau. Beliau enggan untuk menyuruh orang lain membawa barang beliau. Saking rendah hatinya, merasa tidak layak dilayani orang lain. Bahasanya tuh kada sing suruh, ikam ambilakan barangku, bawakan, aku panat nah. Bawakan ikam fulan bin fulan anak buahku. Bawakan bang, ikam fulan bin fulan supir akan aku. Aku panat anak guring. Kan kayak itu kadang orang nih.
Beliau Imam Abdullah Al-Aidarus la yumakkinu ahadan an yahmilaha lahu. Tidak mempersilahkan orang lain, tidak berkenan orang lain membawakan barang beliau. Saking rendah hatinya tuh, merasa kada layak dilayani orang, melayani orang iya. Waqad yadauha ala atikihi wa ra'sih. Bahkan terkadang beliau membawa barang sendiri, diletakkan di kepala, dibawa di kepala. Pernah kalau pian melihat orang membawa barang dianak di kepala, atau ala atikihi di pundak. Ada kardus, barat, hajat, barang beliau sendiri. Beliau ini banyak murid, ada murid-muridnya, tetap beliau membawa sendiri, diandak seorang, diangkat. Artinya menggawi sesuatu tuh amun itu gawian seorang, menggawi seorang sidin. Kada menyuruh orang, kecuali memang gawian yang bukan bidang sidin. Ibarat membangun rumah dan yang lain, itu kan bidangnya menyewa kita lawan tukang. Anu seorang, kada menyuruh orang tuh dah. Itu rendah hati itu. Wa kana yajlis 'alal mazabil, dan beliau itu sering ditemui duduk di atas sampah. Tumpukan sampah, paparak situ duduk beliau sorangan. Parak sampah loh. Kenapa? Untuk melatih hati itu rendah. Bahkan bisa jadi dalam sudut pandang beliau, antara aku dan sampah aku lebih hina. Cara memandang para wali kepada diri itu kayak itu tuh. Seringkali beliau terlihat duduk di atas sampah. Kita kan pada umumnya tempat-tempat yang kotor, ilfil, merasa jijik, sampah, jatuh harga diri, berdiri dekat sampah, pakai parfum banyak, necis. Beliau menyengajakan diri duduk dekat sampah loh. Kurang tawadhu apa karakter beliau? La yumakkinu ahadan an yahmilaha lahu. Waqad yadauha ala atikihi wa ra'sih. Membawa barang-barang seorang, kada menyuruh orang, kada mau mempersilahkan orang untuk mengangkat barang sidin. Bahkan terkadang mengangkat barang sendiri di atas kepala, atau bahkan di pundak mengangkat seorang. Bahasanya kada sing suruh orang, hajat-hajat seorang digawi seorang. Kecuali memang beliau kada mampu menggawi hal itu sorangan. Itu beda hal itu. Baru istajar, menyewa orang, minta tolong orang pada hal-hal yang sidin kada kau membagi awak. Itu lumrah. La ilaha illallah. Jadi Al-Imam Abdullah Al-Aidarus ini identik karakter beliau, karakteristik beliau itu rendah hati. Beda jauh dengan yang beredar umumnya di masyarakat muhibbin, habaib marga Al-Aidarus itu mutakabbir, sombong. Sebenarnya kada. Sebenarnya itu salah. Karakter asli dari Imam Abdullah Al-Aidarus rendah hati. Bahkan putra beliau, Habib Abu Bakar Adni, Sahibul Laban, itu berucap dalam ucapannya, man qabbala yadi faka'annama latama wajhi. Barang siapa yang mencium tanganku, kata Habib Abu Bakar Sahibul Laban yang karomahnya menurunkan hujan susu di Aden, anak dari Habib Abdullah Al-Aidarus, siapa orang yang mencium tanganku, maka orang tersebut sama bagaikan menempeleng wajahku, kata beliau. Kada mau tangan dicium tuh, kada mau. Kenapa? Merasa tidak layak dicium, merasa lebih rendah daripada orang lain, kurang tawadu apa atau karakter yang kayak itu. Jadi jangan diartikan Al-Aidarus itu mutakabbir, sombong dan sebagainya. Mungkin itu pemahaman orang aja, melihat wibawa seorang habaib marga Al-Aidarus sombong sidin nih, padahal bisa jadi hatinya lebih rendah dari pian. Mungkin itu sekilas pandangan pian aja.
Lalu mengait-ngaitkan dengan kata utairus yang artinya singa hutan tadi. Lalu singa identik di atas dari hewan lain. Lalu seakan sombong. Itu salah memahami. Arti Al-Aidarus sendiri, ayah beliau yang memberi gelar tersebut mengatakan itu gelaran untuk imamnya para wali dan pembesar sufi. Bukan artinya singa sang ayah sendiri gitu mengatakan. Sebagian ulama mencoba mengartikan Al-Aidarus diambil dari asal kata Utairus, yang itu nama dari singa. Itu sebagian ulama. Sang ayah yang memberi gelar maknanya bukan itu. Nah, itu perlu dipahami. Memang sebenarnya kalau berbicara dunia habaib, masing-masing habaib itu punya karakter-karakter sendiri. Dan memang kebanyakan habaib marga Al-Aidarus terkesan itu sombong. Padahal bukan sombong, izzatun nafs, harga diri yang tinggi. Termasuk tadi kadang memungkinkan orang lain membantu Isidin, harga diri tinggi sebenarnya. Kadang mau orang lain berjasa lawan Sidin. Itu karakternya tuh. Memang ada sebagian wali di Hadramaut, termasuk Al-Habib Mustafa Al-Muhdar di Dau'an sana. Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, beliau ini seorang wali dari bangsa Al-Muhdar yang pernah di salah satu doanya menyampaikan, Allahumma inni a'udzubika min kibril aidarus wa min gharamil habsyi wa min jabbi Syekh Bi Bakar wa min kibril jufri, yang artinya doa beliau pernah, ya Allah, saya berlindung padamu dari kesombongan Al-Aidarus, dari kegilaan habaib marga Al-Habsyi, dari majedubnya habaib bangsa bin Syekh Abu Bakar, dari engken atau pemalarnya bangsa Al-Jufri. Nah, itu pengalaman beliau menemui habaib yang marga-marga itu. Beliau jumpai marga Al-Aidarus kadang kayak sombong di hadapan beliau. Karena Habib Mustafa Al-Muhdar ini seorang wali yang majedub, ketujuh begayaan. Mungkin dari situ lalu memahami banyak orang Al-Aidarus itu terkesan sombong. Padahal aslinya datuk mereka itu sangat rendah hati benar. Sangat luar biasa tawadu, rendah hati, merasa lebih buruk dari sampah bahkan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini membawa keberkahan. Karena membaca manaqib para wali itu disebut inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Manakala menyebut nama-nama orang soleh, di situ Allah hujankan hujan rahmat. Bukan cuma hujan rahmat, hujan fisik pun terjadi malam hari ini. Tapi alhamdulillah batis buan pian kada dingin lagi. Karena sudah ditikari. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah cipratkan apa yang Allah berikan pada para wali, Allah berikan pula pada para jamaah, pada kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabatin lana fi dinina unta wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, na'dha bil khairi wa naqfa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusula manun waqfiris sur anta akramu man satar wa salatullahi taksha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم آمين.